Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Hari berikutnya, 3 hari di bawah sinar matahari, Chen Nan malas naik dari tempat tidur. Ketika dia disegarkan, seorang pengunjung langka dari Akademi Kamikaze mengunjungi. Dia telah mengubah penginapan, dan masih ditemukan oleh orang-orang dari Akademi Kamikaze. Dia hanya bisa mengagumi kekuatan gaib orang-orang ini. Orang yang datang ke sini adalah Ruth, seorang wanita cantik yang memiliki beberapa ikatan dengan dia. Kecantikan yang seksi dan panas meninggalkan kesan mendalam padanya ketika dia diterima di sekolah baru Kamikaze. Namun, Chen Nan memiliki prasangka terhadap wanita cantik ini. Tidak lama yang lalu, ketika dia pergi ke Akademi Senfeng untuk menemukan wakil dekan menjual tulang-tulang para dewa, dia diburu oleh Phoenix Timur dan Putri Kecil. Kemungkinan besar Ruth membocorkan keberadaannya. Meskipun hatinya kesal, tidak ada bukti. Dia tersenyum dan menyapanya, apakah ada yang salah dengan kecantikannya? Wajah mempesona Ruth sama cantiknya dengan bunga mawar. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, kamu nampak kesal karena aku mendatangimu." Mendengarkan Jiao Yin yang melengking, entah bagaimana Chen Nan punya jerawat kecil di tubuhnya. Kunjungan kecantikan yang besar, tentu saja saya menyambut, di luar bukan tempat untuk berbicara, silakan masuk. Chen Nan membiarkannya masuk ke rumah. Ruth berjalan ke dalam ruangan dan melihat dalam-dalam pada kemeja merah darah di tanah, lalu duduk di kursi. Diam-diam Chen Nan bingung. Setelah kembali dari kemarin, dia melepas pakaiannya yang berlumuran darah dan menjatuhkannya ke tanah. Dia tidak mengatasinya sampai saat itu. Kecantikan, kamu pasti ada hubungannya denganku, katakanlah, apa yang sedang terjadi. Ruth tertawa dan berkata, jangan waspada denganku, oke, aku tahu aku tidak sengaja memberitahumu tentang kakakmu terakhir kali dan membuatmu banyak masalah. Tapi aku tidak bersungguh-sungguh, aku tidak mengharapkannya hubungan antara kakak dan kakakmu begitu rumit. Petik 2. Ruth pertama mengakui bahwa dia telah membocorkan keberadaan Chen Nan terakhir kali, tetapi sebaliknya membuat Chen Nan malu untuk peduli padanya. Apakah kamu benar-benar saudara lelaki dan perempuan? Bagaimana kami merasa bahwa kamu tidak saling menyukai, setiap kali kalian berdua bertemu, masalah kecil seperti gigitan. Ribuan kerabat dan saudara kandung yang sebenarnya. Chen Nan melihat bahwa dia tidak menyatakan niatnya, jadi dia menanggapi perubahan dengan hal yang sama, menunggunya untuk mengatakan. Ruth berbicara kepadanya lagi tentang beberapa anekdot dari putri kecil di Akademi Senfeng, dan kemudian menghentikan obrolan, mengatakan, Chen Nan, kamu memiliki latihan seni bela diri yang mendalam, tapi kamu tidak ada hubungannya sepanjang hari, tidakkah kamu pikir itu sangat disayangkan? Tidak, aku tidak merasa kasihan sama sekali. Aku merasa sangat baik, duduk di pegunungan untuk menyaksikan pertarungan harimau, berdiri di jembatan untuk mengawasi aliran air. Bebas sepanjang hari, melakukan apapun yang kamu suka, bukankah itu bagus? Ruth menatap langsung ke mata Chen Nan, dan sepertinya melihat pikirannya yang sebenarnya. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, manusia memiliki impian pahlawan, bukankah kamu pernah berpikir untuk menjadi orang yang kuat yang memegang kekuasaan untuk menghalangi satu sisi? Chen Nan tersenyum dan berkata, orang yang kuat. Hei, saya ambisius dan saya tidak pernah memiliki ide seperti itu. Saya memiliki cara hidup yang berbeda dalam hidup saya. Saya pikir itu selama saya bahagia, kalau tidak saya akan mendominasi dunia, menjadi yang tertinggi, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Petik 2. Oh, kamu benar-benar terpisah, tetapi tampaknya tidak tulus. Kaisar yang hidup di telapak dunia memiliki jutaan nyawa. Tidak ada yang berani membakar pikirannya. Seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia tidak bahagia? Ruth menatap tajam ke matanya, dan Anda berpikir bahwa burung bangau bebas awan dapat merasa nyaman, tetapi apakah itu benar? Sejauh yang saya tahu, Anda dikejar dan dibunuh kemarin, mantel darah di rumah Anda telah menjelaskan Anda melarikan diri kembali setelah pertempuran sengit. Apakah ini yang Anda sebut hidup bahagia? Petik 2. Chen Nan berkata dengan dingin, apa hubunganmu dengan ketiga orang itu kemarin? Jangan meragukanku, aku baru belajar tentang hal-hal kemarin dari saluran khusus. Mengatakannya hanya ingin kamu memahami sesuatu. Selama orang hidup di dunia ini, mereka harus memiliki hubungan dengan orang lain. Jika mereka ingin lebih baik hidup di dunia ini, kamu tidak bisa tanpa kekuatan. Petik 2. Apa yang ingin kau katakan? Chen Nan memotongnya. Aku ingin kamu bergabung dengan kam tertentu untuk memberikanmu panggung yang luas. Jika kamu memiliki kinerja yang sangat baik, kamu harus kaya dan makmur di masa depan. Chen Nan sudah menyadari tujuan kedatangan Ruth hari ini, dan ingin dia bergabung dengan pasukan tertentu untuk melobi dia di sini. Kecewa kamu, aku benar-benar tidak memiliki keterampilan. Kamu mungkin berpikir bahwa aku pandai kungfu, tetapi kalau tidak aku tidak memiliki keahlian khusus, dan selain itu, aku terbiasa dengan kehidupan yang tidak terkendali dan tidak ingin diikat oleh kekuatan apapun. Ruth berkata, sebenarnya, yang kita butuhkan adalah menjadi seorang kultivator yang dalam, dan kita tidak akan memiliki batasan pada orang-orang yang sudah punah ini. Tidak ada banyak tugas, semua orang bebas dan istimewa. Misalnya, Anda dapat memobilisasi sumber daya keuangan, sumber daya material, dan sumber daya manusia untuk Anda gunakan. Tentu saja, ukuran hak istimewa sebanding dengan ukuran potensi Anda. Saya sangat optimis tentang Anda dan dapat mengalahkan Phoenix Timur, menunjukkan bahwa potensi Anda sangat besar. Jika Anda bergabung dengan organisasi kami, hak istimewa yang Anda nikmati akan luar biasa. Petik 2.
Chen Nan sudah tahu bahwa Ruth sangat mungkin bekerja untuk negara tertentu, dia datang ke Akademi Kamikaze untuk pelatihan, dan tujuan dasarnya adalah merekrut bakat yang tersedia. Dia tidak ingin melayani pasukan di belakangnya, tetapi dia tidak ingin menyinggung pihak lain. Dia tertawa, saya benar-benar merasa malu dengan saya. Tapi saya benar-benar tidak ingin bergabung dengan pasukan apapun, dan saya tidak terlalu peduli dengan kekuatan, status, del. Oh, Anda dapat dikatakan bahwa saya tidak memiliki minat dan ambisius. Saya orang yang seperti itu. Petik 2. Ruth memutar pinggangnya dan menyandarkan tubuhnya di kursi malas. Tubuh ramping dan menawan bergelombang, susu batu giok yang menjulang tinggi dan pinggang ramping, dan pantat giok bundar dan lemak yang sempurna melengkung, sehingga tidak mungkin untuk memilih cacat. Ruth malas berkata, jika Anda bekerja untuk kami, Anda tidak hanya memiliki posisi kekuatan yang tidak terduga, tetapi juga menghabiskan uang, dan wanita cantik, kami mencoba memenuhi kebutuhan Anda. Berbicara tentang kecantikan, dia menambahkan bibir Tian Hongyan, wajahnya menawan, dan matanya yang berair tampak seperti Chen Hun, terus-menerus melirik Chen Nan. Godaan yang begitu indah membuat Chen Nan merasa panas, tetapi segera dia kembali dengan tenang, dan dia tidak tahan dengan bunga popi seperti itu. Kekuatan di balik Ruth sama sekali tidak sederhana, mereka sangat mirip dengan keadaan Cushi di kerajaan Chu, kekuatan tersebut tidak mampu memprovokasi dia, dan dia tidak ingin membunuh kekuatan lain. Tampak bahwa dia tidak tergerak, Ruth menendang sepatu seolah-olah sengaja atau tidak sengaja, dan kaki kecil dengan penampilan yang halus dan seperti batu giok muncul di depan Chen Nan seperti ukiran batu giok. Dia tampak agak bingung, menekuk kaki itu ke dalam rok, melalui rok kasa putih, lengkungan kaki batu giok itu kabur dan menarik, dan kaki kecil putih itu menjulang dan menarik. Wanita yang seksi dan mempesona itu menggoda dia, membuat detak jantung Chen Nan sedikit lebih cepat, tapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Ruth gagal melihat godaan dan duduk dari kursi dengan sembarangan, mengenakan sepatu dengan santai. Chen Nan, kamu harus memikirkannya. Aku benar-benar berharap kamu bisa bekerja untuk kami. Lihat Chen Nan untuk berbicara, Ruth berkata, jangan dengan tegas menolak permintaanku, aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkan, jika ada orang lain mencari Anda, saya harap Anda dapat memilih kami. Lalu dia berdiri. Chen Nan berpikir sedikit dan berkata, aku tidak akan bergabung dengan pasukan apapun. Dia menggigit kata, Ani, dengan keras dan berkata, meskipun kamu telah gagal niat baik kamu, kami masih berteman dan tidak akan pernah menjadi musuh. Chen Nan tidak ingin melewati insiden ini, pasukan di belakang Ruth menganggapnya sebagai ancaman potensial, jadi saya tidak akan bergabung dengan organisasi lain untuk melawan mereka. Oh, lagi pula, kekuatan seseorang terbatas. Datang saja kepadaku ketika aku butuh bantuan. Ruth tiba-tiba berhenti ketika dia berjalan ke pintu, berbalik dan tertawa, sepertinya aku melihat seorang pria dari Baiyue Guo beberapa hari ini. Sang pangeran sangat dekat dengan dua pria dan seorang wanita. Petik 2. Chen Nan mengangguk dan berkata, terima kasih. Oh, jika kamu bergabung dengan kami, kamu akan mendapat lebih banyak berita. Mata Ruth melambai, dia berkedip padanya, dan berbalik. Chen Nan kembali ke rumah setelah melihat bahwa dia menghilang di gerbang halaman. Dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ruth. Menurut kata-kata yang diimplikasikannya, pembunuhan dua pria dan seorang wanita kemarin tidak diragukan lagi dikirim oleh ketiga pangeran untuk menyembah bulan. Sebelumnya dia sudah menebak kemungkinan ini. Dia dan Renjian memiliki permusuhan yang mendalam di barat kerajaan Chu. Belum lama ini, dia terkenal ketika dia masuk dan keluar beberapa kali di Akademi Sen Feng. Dia pasti ditemukan oleh Renjian. Renjian mengirim seseorang untuk membunuhnya, tidak mengherankan sama sekali. Renjian, aku tidak akan menyusahkanmu, kamu telah datang ke pintu, dan kamu ingin membunuhku, tunggu dan lihat saja. Setelah makan siang, Chen Nan meninggalkan penginapan, dan setelah menanyakan dengan orang yang lewat, dia datang ke Serikat Tentara Bayaran di kota Xin. Free City memiliki lokasi geografis khusus, yang terletak di antara benua timur dan barat, dan merupakan salah satu kota penghubung terpenting di benua itu. Orang yang bepergian ke dan dari benua timur dan barat harus lewat, dan industri tentara bayaran berkembang pesat di jalur ini. Setengah dari pasokan harian kota Xin dipasok sendiri, dan setengah lainnya terus diangkut dari benua timur dan barat. Karena jarak yang jauh, ada pengawalan, itulah sebabnya industri tentara bayaran makmur. Serikat Pekerja Tentara Bayaran di kota menerima sejumlah besar tugas setiap hari, dan kemudian menunggu tentara bayaran atau kelompok tentara bayaran datang untuk mengklaim. Meskipun sudah siang, sudah waktunya makan, tetapi arus orang di sini melonjak, dan orang-orang yang masuk dan pergi masih mengalir. Melihat kerumunan orang, Chen Nan tidak memasuki aula Serikat Tentara Bayaran, dan berhenti di pintu. Dia ingin menemukan seseorang untuk menyelidiki perkembangan terakhir dari Pangeran Ketiga Renjian, tetapi itu tidak baik untuk secara langsung mempercayakan Serikat Tentara Bayaran. Dia ingin melihat di pintu apakah dia bisa menunggu tentara bayaran yang datang untuk mengambil inisiatif. Seperti yang diharapkan, selusin tentara bayaran di luar aula telah memperhatikannya, dan salah satu dari mereka mendatanginya. Namun, tentara bayaran ini sedikit lebih tua, diperkirakan dia sudah berusia 50-an, dan rambutnya sudah beruban. Apakah adik lelaki itu butuh bantuan? Si tentara bayaran tua menyapa Chen Nan. Tentara bayaran tua itu bertubuh sedang, mirip dengan tinggi dan pendek Chen Nan, tahun-tahun telah meninggalkan bekas yang jelas di wajahnya, dan beberapa keriput menaiki wajahnya yang gelap.
Namun, orang itu sangat bersemangat, matanya bersinar, tetapi kadang-kadang ada warna licik di antara matanya yang berkedip. Chen Nan bersukacita bahwa ini tampaknya menjadi keributan tua. Tidak dapat dihindari bahwa bisnis tentara bayaran akan menghadapi bahaya. Pada usianya, ia belum mengundurkan diri. Tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi juga membutuhkan mental dan sarana untuk melarikan diri. Badai yang tak terhitung jumlahnya. Sudah berapa tahun kamu menjadi tentara bayaran di Lansia? Sudah sekitar 30 tahun sejak aku masih muda, kan? Oh, jadi kamu veteran yang berpengalaman. Ya, sebenarnya itu benar. Tetapi sekarang setelah aku bertambah tua, aku tidak lagi menerima tugas meninggalkan kota dosa. Tugas-tugas itu diserahkan kepada murid-muridku. Mata Chen Nan berbinar dan berkata, kamu masih memiliki murid, jadi kamu setidaknya adalah karakter tingkat pemimpin. Tentara bayaran tua itu tersenyum dan berkata, ini tentang hal itu. Sebenarnya, saya jarang mengambil inisiatif untuk meminta orang-orang tugas, tetapi saya terbiasa berkeliling di sini setiap hari. Tapi hari ini rasanya agak istimewa melihat Anda, anak muda. Saya menemukan Anda tampaknya memiliki perilaku kultivasi yang luar biasa, dan saya ingin tahu tugas apa yang akan Anda percayakan. Petik 2. Ini, Chen Nan merenung sejenak, dan dia benar-benar sedikit tidak nyaman menyelidiki seorang pangeran. Tentara bayaran lama begitu berpengalaman, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa dia memiliki kekhawatiran? Dia tersenyum dan berkata, oh, adik, jangan khawatir, kita harus ketat dalam bisnis kita, dan kita tidak akan mengakui tugas gugu. Chen Nandao, saya ingin mempercayakan Anda untuk menyelidiki seseorang, tetapi identitas orang ini tidak biasa, apakah Anda berani mengambil tugas ini? Tentara bayaran tua itu menyipitkan matanya, lalu tersenyum, tidak masalah, asalkan itu bukan pembunuhan. Chenan, dengan naluri-naluriah, merasa bahwa lelaki tua yang lihai di depannya itu kredibel dan bisa mempercayakan kepadanya untuk menyelidiki masalah Renjian. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya menyelidiki seorang siswa dari Sen Feng Cholege. Namanya adalah Renjian, 3 pangeran dari negara bulan. Saya ingin mengetahui perkembangannya baru-baru ini, dengan penulis mana dia telah dihubungi, semakin detail semakin baik. Petik 2. Suatu hal kecil, mengapa aku pikir ini masalah besar, tentara bayaran tua itu tersenyum. Jalan Chen Selatan, dia adalah seorang biarawan, diperkirakan dia harus menjadi mahasiswa Departemen Biarawan. Tentara bayaran tua itu tersenyum dan berkata, itu hanya penyelidikan seseorang, apakah dia seorang pangeran atau pangeran, masalah ini sangat mudah untuk saya tangani. Ada tenaga kerja, berapa banyak koin emas yang kamu butuhkan? Chen Nan agak bersalah, tetapi dia tidak memiliki lebih dari 100 koin emas. Masuk akal untuk menyelidiki berapa banyak uang yang tidak bisa dihabiskan seseorang, tetapi karena identitas Renjian berbeda, ia takut singa tua akan membuka mulutnya. Oh, menyelidiki seseorang tidak dapat menghabiskan banyak uang, orang-orangku dapat menemukan informasi yang kamu inginkan suatu hari nanti. Jadi, hanya menjadi teman, aku akan menyelidiki untukmu. Secara gratis. Mengapa ini sangat memalukan? Anda masih harus membuat harga, jawab Chen Nan. Hidup dengan hati bukanlah pembicaraan kosong. Saya amati bahwa Anda bukan penjahat, dan saya merasa Anda memiliki latihan seni bela diri yang mendalam. Tidak mudah untuk melakukan latihan seperti itu pada usia ini. Jika Anda tidak suka, mari kita berteman. Petik 2. Chenan melepaskan sedikit energi nyata yang lemah. Setelah beberapa eksplorasi perilaku budidaya tentara bayaran lama, ia gagal untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas. Dia sedikit terkejut. Pria tua di depannya tampak luar biasa, dan mungkin seorang master super. Oh, bagaimana niat baik kakak laki-laki itu berpaling. Kepala putih itu sama baru dengan yang lama, dan kedalaman persimpangan tidak tergantung pada tahun. Orang tua itu dan aku melihat satu sama lain seperti biasa, nama adik laki-laki Chen, oh. Chen Nangang ingin mengatakan sendiri nama itu, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ribuan orang tidak dapat mengungkapkan nama asli mereka. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang tentara bayaran lama sudah sangat tua. Melihat bahwa ia tampaknya memiliki beberapa kata tersembunyi, ia buru-buru menyela, oh, nama keluarga saya Li, Anda bisa memanggil saya saudara Li, aku akan memanggilmu kakak Chen. Petik 2. Brother Li menerimamu seperti kamu melihatnya, tetapi aku memang memiliki beberapa kata-kata tersembunyi untuk mengungkapkan nama asliku. Sekarang setelah aku tahu bahwa lelaki tua di depanku adalah seorang master super dan bersedia menemuinya, Chen Nan dengan jujur mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa aku meminta seseorang untuk menyelidiki Renjian karena aku curiga dia telah mengiring seseorang untuk membunuhku. Demi keselamatan hidupku, aku harus melakukannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Karena gangguan ibu kota Kekaisaran Chustet, meskipun berita diblokir oleh Chustet, ia masih menolak untuk mengungkapkan namanya, sehingga tidak menyebabkan masalah yang tidak perlu. Adapun dia dan Renjian, dia tidak takut membocorkan berita. Tentara bayaran tua itu tersenyum dan berkata, semua orang memiliki privasi. Kakak Chen bisa berterus terang. Dia sangat memperhatikan saudaranya. Anda datang ke sini besok siang, dan saya akan memberitahu Anda hasil penyelidikan. Chenan berterima kasih kepada tentara bayaran tua yang bermarga Li dan pergi keluar serikat tentara bayaran. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa banyak tentara bayaran di kedua sisi menatapnya. Mendengarkan dengan seksama, kata-kata dari percakapan itu datang ke telinganya. Senior Li tahu pria muda itu. Orang tua biasanya tidak menyapa orang atas inisiatif mereka sendiri.
Setelah mendengarkan dengan seksama, dia menemukan bahwa kakak laki-laki Tuali yang baru saja dia temui tampaknya memiliki status yang hebat dalam industri tentara bayaran, seolah-olah dia adalah kelas berat. Setelah kembali ke penginapan, Chenan berhenti keluar dan mulai diam-diam menyesuaikan suku bunga di rumah. Dia memutuskan untuk mengambil beberapa tindakan yang diperlukan setelah memahami perkembangan Renjian baru-baru ini. Tentu saja, sambil mempersiapkan kemungkinan perang, dia tidak lupa mengoperasikan Suan Gong untuk mempengaruhi jaringan pembuluh darah jari tengah kanan di waktu luangnya. Sejak larangan itu dicabut, sang putri kecil menjadi lebih hidup dari sebelumnya, dan dia seperti ikan di Akademi Kamikaze. Dalam 16 tahun hidupnya, dia merasa paling bahagia sekarang. Sebelum dia tinggal di kota kerajaan Chu Kingdom, karena statusnya yang terhormat, teman-temannya tidak menghormatinya ketika dia melihatnya, kecuali kakak perempuannya Chu Yue, hampir tidak ada orang yang berani bermain dengannya. Bahkan anak-anak bangsawan ketakutan ketika mereka melihatnya. Tentu saja, alasan utama adalah bahwa putri kecil itu terlalu sombong dan membuat semua orang sakit kepala. Baru-baru ini, dia melompat-lompat, sering menimbulkan masalah, ayam dan anjing yang bermasalah. Pada awalnya, dia hanya menggoda anak laki-laki yang sangat memperhatikannya, tetapi akhirnya dia tidak bisa membantu tetapi merentangkan cakarnya ke arah anak perempuan. Pakaian yang mengering di asrama gadis-gadis sering dicetak dengan sidik jari hitam kecil. Ketika gadis-gadis yang menerima pakaian itu malu dan marah, sang putri yang berhasil dalam kerusakan itu bersembunyi dan terkekeh tidak jauh dari sana. Dongfang Feng Huang berada di kamar yang sama dengannya, dan segera menemukan keganjilannya. Sekarang putri kecil itu berpikiran terang, dan dia melompat langsung dari lantai 2 ketika dia turun. Phoenix Timur sangat ketakutan, dalam kesannya, putri kecil itu adalah gadis yang lemah dan biadab. Jika dia jatuh seperti ini, dia akan terluka parah. Pada saat itu dia ingin membantu tetapi menemukan bahwa itu sudah terlambat, tetapi entah bagaimana putri kecil itu mendarat di tanah dengan ringan, tidak hanya tanpa cedera, tetapi juga meringis padanya dengan senyum. Sejak hari itu, Oriental Phoenix menyadari bahwa sang putri kecil memiliki latihan seni bela diri yang bagus. Mengingat kebohongan putri kecil sebelumnya, Oriental Phoenix sangat marah dan segera meraih wajah kecilnya. Putri kecil itu secara tidak sengaja membuka kakinya dan buru-buru menjelaskan ke Phoenix Timur dengan senyum menyeringai. Tentu saja itu kebohongan lain, tapi kali ini Phoenix Timur menolak untuk mempercayainya. Terpaksa membantu, mengingat bahwa Oriental Phoenix benar-benar baik baginya, plus tiket makan jangka panjangnya. Pada akhirnya, sang putri kecil mengaku bahwa dia telah terjebak di jari-jarinya sebelum dia dibebaskan oleh Chen Nan baru-baru ini. Putri kecil itu seringan burung, dan dia berjalan di sekitar dinding, bermain-main. Oriental Phoenix dengan cepat menebak bahwa insiden sidik jari hitam pada pakaian gadis-gadis itu adalah apa yang dia lakukan. Karena bra yang dia gantung di luar juga baru-baru ini diberikan, cabuldu, oleh hantu jahat yang datang dan pergi tanpa jejak. Pada awalnya, dia sangat kesal karena dia memikirkan berbagai kemungkinan, dan bahkan memikirkan Chen Nan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pencuri itu sebenarnya ada di sampingnya. Ketika Phoenix Timur bertanya kepada putri kecil itu dengan marah, iblis kecil itu mengeluarkan lidahnya dengan ketakutan, dan bahkan menyebutnya bahwa waktu adalah pembantaian. Akhirnya, di bawah pengekangan Oriental Phoenix, sang putri kecil dipaksa untuk bertemu, dan akhirnya kembali ke area asrama wanita dengan tenang. Sejak hari ini, putri kecil itu ingin kembali ke ibu kota kerajaan Chu oleh Xiao Yu lebih dari sekali, tetapi ketika dia memikirkan istana kekaisaran yang seperti sangkar baginya, dia menghilangkan pikiran itu. Semakin dia bermain dengan teman-temannya dengan bebas, semakin sang putri kecil merasa seperti kehidupan yang dipenjara dan membosankan di masa lalu. Akhirnya, dia memutuskan untuk menulis kepada Kaisar Chu dan Kaisar Chu, memberitahu mereka bahwa dia aman sekarang, dan dalam surat itu dia mengusulkan agar dia akan tinggal di Akademi Senfeng di kota Xin. Negara Chu memiliki kantor di kota Freedom City yang istimewa dan penting. Ketika Xiao Gong memimpin Yu Pei, yang diberikan oleh Kaisar Negara Chu, untuk menemukan orang yang bertanggung jawab di sana, pejabat itu langsung berlutut. Kemudian, merpati pos dengan surat putri kecil itu dilepaskan ke langit dengan kecepatan tercepat. Istana Kekaisaran Kerajaan Chu, Kaisar Chu sangat senang setelah menerima berita itu. Chu Ratu menangis dan berputar karena dia merindukan putri kecil. Air matanya terus bergulir, dan dia berhenti menangis di bawah penghiburan putri Chu Yue. Meskipun sudah diketahui bahwa leluhur di istana telah mengikuti, putri kecil tidak akan pernah baik-baik saja, tetapi Chu Hou tidak benar-benar lega sampai dia menerima surat perdamaiannya. Pada hari-hari berikutnya, Istana Kekaisaran Chu menerima surat dari putri kecil hampir setiap hari, sehingga mereka memiliki pemahaman yang terperinci tentang apa yang telah terjadi sejak hari-hari ini. Tentu saja, alasan utama sang putri kecil untuk menulis surat sehari adalah untuk melobi Kaisar Chu dan Chu Hou agar dia dapat terus tinggal di kota jahat. Setelah beberapa hari, suasana hati Chu sedang baik. Ketika membaca surat itu, dia tertawa dan memarahi, gadis kecil ini benar-benar menjadi liar. Dia sebenarnya meminta untuk tinggal di sana, dan dia ingin terus bermain di luar. Kaisar Chu Han berpikir untuk waktu yang lama, dan akhirnya menulis pena kembali ke putri kecil, dan kemudian memanggil Chu Yue ke depan, mengatakan, Yue, Anda tahu bahwa kami mengirim orang di kota kebebasan, perhatikan untuk melindungi Yu keselamatan anak. Adapun Chen Nan, meskipun dia melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, leluhur sebelumnya tahu untuk tidak memindahkannya. Petik 2.
Chu Yue berkata, sang kaisar merasa tenang, saya mengerti apa yang harus dilakukan. Putri kecil itu bersorak segera setelah menerima surat dari kaisar kerajaan Chu, hebat, saya benar-benar diizinkan untuk tinggal di sini. Saya akhirnya tidak mencoba menulis surat setiap hari. Tetapi ketika dia melihat konten di balik surat ini, saya tidak bahagia lagi, saya tidak menghukum Bui, dan saya terus mengakui bahwa dia adalah seorang Chu Si. Tidak perlu untuk memblokir berita yang terjadi di ibu kota hari itu. Di mana dia tahu bahwa ini adalah monster tua. Sesuatu, Yuer, jangan menimbulkan masalah besar. Ketika sang putri kecil melihat kalimat terakhir dalam surat itu, dia merasa geli, dan akhirnya mencibir, aku benar-benar suka masalah. Petik 2. Oriental Phoenix berjalan ke dalam ruangan dan hanya mendengarnya berkata, sedikit masalah, tidakkah kamu pikir kamu benar-benar bisa mendapat masalah? Kostum putri kecil bingung, apakah di sana, mengapa saya tidak berpikir? Pada hari kedua, Chen Nan datang ke Serikat Tentara Bayaran, dan seorang pemuda seusianya datang dan berkata, halo, Brother Chen, hari ini tuanku tidak bisa datang ke sini jika dia punya sesuatu. Dia meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Dia menyerahkan kantong kertas pada Chen Nan. Chen Nan tahu bahwa pemuda di depannya pastilah seorang murid tentara bayaran bermarga Tuali, dan sekarang dengan sopan berkata, ada pekerjaan. Pria muda itu tersenyum dan berbalik. Chen Nan kembali ke penginapan dan mengambil materi survei dari kantong kertas dan memperhatikan dengan seksama. Penjelasan rinci di atas tentang perkembangan terbaru Renjian. Menurut peraturan Kamikaze Chollege, setiap siswa harus tinggal di kampus, tetapi Renjian hampir tidak pernah menginjakkan kaki di asrama. Dia diam-diam membeli halaman di luar kampus dan tinggal di sana dengan 5 rombongan pada malam hari. Sejak memasuki Akademi Kamikaze, Renjian telah mengunjungi banyak master di perguruan tinggi, dan telah bertemu banyak orang di kampus. Saat ini, sudah ada hampir 10 siswa yang sangat dekat dengannya. Ada 2 pria dan seorang wanita menuju dia, 3 pria ini tinggal bersamanya di halaman di luar Senfeng Chollege. Mereka datang dan pergi bersamanya, dan mereka telah menjadi pengawal pribadinya. Chen Nan meletakkan bahan-bahan itu di atas meja dan tersenyum dingin, ya, itu benar-benar kamu. Melalui kontak singkat di barat kerajaan Chu, Chen Nan menyadari bahwa Renjian memiliki potensi Xiao Xiong, dan dia jelas seorang pria ambisius yang tidak mau menyerah pada orang lain. Dia tidak memperjuangkan kekuasaan di negaranya sendiri, tetapi dia datang ke sini untuk berlatih. Jelas tidak normal, pasti ada sesuatu yang salah. Apakah orang ini dikecualikan di negara ini, datang ke sini untuk kesabaran dan menghindari pusat perhatian? Jika demikian, Anda seharusnya tidak boleh mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya. Saya pernah berjanji iblis kecil untuk mengajari Anda makan, tampaknya meskipun itu tidak kecil iblis, aku harus memberimu warna untuk diriku sendiri. Petik 2. Setelah membaca informasi itu, Chen Nan harus menghela nafas bahwa tentara bayaran lama memiliki kekuatan gaib, dan bahkan dalam waktu yang singkat ia dapat memahami detail Renjian. Tampaknya identitas lelaki tua itu benar-benar tidak biasa, dan harus memiliki posisi menonjol di antara tentara bayaran. Di malam hari, di bawah malam yang gelap, sesosok melompat keluar dari dinding halaman dengan cepat dari penginapan dan menghilang di jalan seperti embusan angin. Pejalan kaki di malam hari adalah Chen Nan. Dia menyeberang jalan dan dengan cepat menemukan tempat tinggal Renjian sesuai dengan informasi yang diberikan kepadanya oleh tentara bayaran tua. Renjian membeli halaman yang terletak di sisi kota, di sebelah sungai Cincin, relatif terhadap pusat kota, dikatakan sebagai tempat yang tenang. Pada saat ini, sudah waktunya bagi anak itu, tetapi masih ada cahaya di halaman. Ketika Chen Nan datang ke sini, dia menyelinap dengan hati-hati dan hati-hati. Ketika dia mencapai gerbang, dia merentangkan tangan kanannya dan meraih kepala dinding. Tubuhnya tergantung di dinding, dan Probe dengan hati-hati mengamati pergerakan di dalam. Halamannya sangat besar. Saat ini, hanya satu ruangan di ruangan utama yang redup, dan kamar-kamar lainnya gelap. Chen Nan mengamati sejenak dan memastikan bahwa tidak ada masalah sebelum melompat ke halaman. Dia datang ke kamar terang seperti hantu. Suara aneh datang dari ruangan, dan pemandangan di dalam menatap mata Chen Nan. 2 tubuh berdaging di rumah itu terjerat, gemetar ketakutan di bawah cahaya lilin yang bergetar. Napas berat pria dan erangan rendah wanita itu terkait dengan musik asteris. Akhirnya, wanita itu mengangkat kepalanya seperti angsa, dan merengek seperti gurita, dan pria itu meraung rendah dan tidak bergerak pada wanita itu. Chen Nan telah dengan jelas melihat bahwa pria di rumah itu adalah 3 pangeran kerajaan bulan, Renjian. Dia tidak berharap melihat pemandangan yang begitu indah. Mereka berdua di rumah itu benar-benar bertarung di bawah lampu. Untungnya, ini sudah berakhir pada saat ini. Setelah sekian lama, suara mempesona wanita itu keluar, yang mulia, tidurlah, besok akan ada kabar baik, sampah pasti akan mati. Wanita telanjang di rumah itu memiliki wajah yang menawan, dan suaranya persis sama dengan pesulap wanita yang membunuh Chen Nan hari itu, kecuali suaranya dingin hari itu, dan sekarang suaranya manis dan berminyak. Melalui jendela yang terbuka, Anda dapat dengan jelas melihat kasa putih melilit bahu kiri penyihir perempuan, yang merupakan luka yang ditinggalkan Chen Nan sehari sebelumnya. Pesulap wanita tidak hanya seorang master yang ditarik oleh Renjian, tetapi juga memiliki hubungan yang intim dengan dia, tak heran dia setia padanya. Cahaya lilin menyala ke dalam kegelapan.
Chenan menggertakkan giginya secara diam-diam, mencibir dalam hatinya, jika dia tidak mulai menjadi kuat hari ini, dia pasti akan dibunuh lagi besok, tentu lebih berbahaya daripada terakhir kali. Dia berdiri tak bergerak di halaman sampai dia mendengar suara bernafas dari rumah sebelum menggerakkan langkah kakinya dengan lembut. Mereka berdua di rumah baru saja pergi ke Mian dan pergi tidur. Itu adalah momen dengan kewaspadaan terendah. Ini adalah kesempatan langka untuk pembunuhan. Chenan ragu-ragu sejenak, dan setelah beberapa perjuangan ideologis menyerah kesempatan yang sangat baik dari pembunuhan ini. Pembunuhan seorang pangeran pasti akan menyebabkan badai, menyebabkannya masalah yang tak ada habisnya. Ren Jian meluncurkan serangkaian tindakan terhadapnya dalam beberapa hari terakhir. Sekarang jika dia dibunuh, Bai Yueguo pasti akan menemukan petunjuk untuk menemukan kepalanya. Dia tidak bisa secara pribadi membunuh si pembunuh. Jika dia ingin menghapus Ren Jian, dia harus menggunakan tangan orang lain. Lagi pula, status Ren Jian tidak biasa. Kematian bisa dihindarkan untuk sementara waktu, tetapi Chen Nan tidak bermaksud membiarkannya pergi malam ini, dan ia harus diberi pelajaran yang tak terlupakan. Sebelum itu, dia harus menurunkan yang lain di rumah sakit. Halamannya sangat besar, ada lebih dari 20 kamar. Chen Nan tidak yakin kamar mana yang dua orang yang membunuhnya tinggal di hari itu, tetapi dia bisa merasakan kamar mana yang ditempati. Melalui indera yang tajam, ia dapat yakin bahwa ada 7 rumah yang dihuni. Ren Jian memiliki 5 pengikut, dan mereka dikeluarkan. 2 lainnya kemungkinan besar adalah 2 yang membunuhnya sehari sebelum kemarin. Chen Nan berkibar di luar pintu kamar, menjalankan Suan Gong, menahan nafas, pada saat ini ia tampak berada di malam hari. Ini adalah keajaiban Suan Gong keluarganya. Di bawah persembunyian yang disengaja, dia bisa lolos dari induksi Supermaster. Pintu didorong terbuka secara diam-diam olehnya, dan tubuh kekar terbaring di ranjang kayu besar di ruangan itu, dan ada suara dengkuran dari sana. Chen Nan pindah ke tempat tidur seperti hantu, merentangkan tangannya dan dengan cepat mengkliknya, menutup titik akupunturnya. Ketika ia menemukan bahwa ia adalah seorang seniman bela diri oriental, tangan kanan Chen Nan menekan laut ki-nya tanpa ragu-ragu, mengusir ki yang sebenarnya di tubuhnya, menghapus seni bela dirinya, dan kemudian meninggalkan ruangan tanpa bersuara. Di kamar kedua, Chen Nan mengenali pria di tempat tidur dalam gelap. Sosoknya sangat mirip dengan pria bertopeng yang menyerangnya sehari sebelum kemarin. Chen Nan sedikit mengernyit, sejauh yang dia tahu, mereka yang melakukan pembalasan dendam barat memiliki operasi yang sangat berbeda dalam ki internal mereka. Jika Anda ingin menghapus praktik kultivasi mereka, Anda tidak bisa hanya mematahkan gua udara. Berpikir sedikit, Chen Nan mendesak seluruh keterampilan tubuhnya dan bergegas ke tubuh orang yang berbaring di tempat tidur. Energi sejati arogan menghancurkan pertempuran statis di tubuhnya. Akhirnya, Chen Nan menepuknya selusin telapak tangan dengan kekuatan batin yang pintar, benar-benar menghilangkan dendam dalam dirinya. Berjalan keluar dari ruangan ini, Chen Nan berjalan ke kamar ketiga lagi. Dia tidak diragukan lagi iblis malam ini. Waktu minum teh, Chen Nan mengetuk 5 rombongan Ren Jian dan 2 yang menyerangnya sehari sebelum kemarin dari ladang utama menjadi debu biasa, membuat mereka seni bela diri untuk menyelesaikan kehancuran dan menjadi manusia biasa. Dia menghela nafas dalam hatinya, jangan salahkan aku. Saya tidak akan menembak, Anda akan datang untuk membunuh saya cepat atau lambat. Untuk menjadikan Anda orang biasa, saya telah menunjukkan belas kasihan. Di bawah malam yang gelap, sedikit sinis muncul di sudut mulut Chen Nan, dan dengan diam-diam mendorong pintu Ren Jian. Rumah itu dipenuhi dengan aroma khusus kegembiraan, dan 2 tubuh seputih salju terjerat di tempat tidur dalam kegelapan, membuat suara napas sedikit. Chen Nan bergerak dengan lembut ke tempat tidur, tetapi kemudian pada saat ini dia tiba-tiba mendengar suara pejalan malam melompat. Dia melihat keluar jendela dan melihat 4 sosok melompat. Dari dinding halaman satu demi satu. Bergumam pelan di antara 4 populasi, sialan, anak yang menjadi sampah benar-benar fatal, tetapi dia tidak ada di rumah. Orang ini sangat pintar, dia tidak tidur di penginapan pada malam hari. Chen Nan bergidik, dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan penyihir perempuan itu setelah dia menjerat Mian dengan Ren Jian sekarang, yang mulia tidur, pasti ada kabar baik besok, sampah itu harus mati. Ternyata menjadi pembunuhan terhadapnya malam ini, dia pikir Ren Jian akan mengirim seseorang untuk menyerangnya besok. Pada saat ini, tubuh Ren Jian tiba-tiba bergetar. Chen Nan buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk menembaknya, dan melintasi cahaya dan bayangan di udara. Latihan yang gigih dari Ren Jian selama bertahun-tahun dimanifestasikan pada saat ini, meskipun dia masih bingung, dia dengan tajam menarik napas bahaya, dia secara naluriah menarik pasangan ranjangnya ke dadanya. Booming, telapak tangan Chen Nan tertembak kuat di punggung penyihir wanita. Meskipun ia tidak menjatuhkan tangannya yang mati, ia yakin telapak tangan ini telah mematahkan tulang rusuk orang di bawah telapak tangannya sebesar 7 atau 8. Setelah penyihir perempuan terbangun dengan rasa sakit, dia berteriak dan pingsan di masa depan. Darah di mulutnya disemprotkan ke wajah Ren Jian. Gerakan di rumah itu mengejutkan 4 orang di halaman, dan salah satu dari mereka berkata, saya sepertinya mendengar sedikit tepuk tangan. Lalu Ren Jian berteriak keras, kemarilah. 4 orang di halaman ketakutan dan bergegas ke kamar dengan cepat. Namun, saat ini, telapak tangan Chen Nan sudah dicetak di bahu Ren Jian. Klik-klik, 2 suara renyah, 2 lengan Ren Jian terkulai lemah, lengannya patah. Pada saat 4 orang bergegas di halaman, telapak tangan Chen Nan difoto lagi dengan suara patah, Ren Jian mematahkan 10 tulang rusuk.
Darah penyihir wanita membuat mata Ren Jian kabur. Dalam kegelapan, dia tidak melihat penampilan penyerang dari awal sampai akhir, dan rasa sakit yang parah membuatnya hampir koma. Dengan empat amarah, Chen Nan mengangkat tangannya, dan gas pedang yang terang menembus atap. Dia naik ke langit dan bergegas keluar dari ruangan. Salah satu dari empat di ruangan itu tetap tinggal dan merawat Ren Jian, dan tiga lainnya bergegas keluar. Chen Nan merobek lengan bajunya yang lebar dan menutupi wajahnya. Pada saat itu, ketiga pria itu sudah melompat ke atap, dan salah satu dari mereka berkata, "Siapa kamu? Keberanian yang berani-berani datang ke sini untuk menusuk, apakah kamu domba hitam?" Chen Nan tidak menjawab, meninju dengan pukulan, cahaya yang menyala menerangi langit malam, dan sinar cahaya bergegas ke arah pria itu. "Turunkan dia, tidak peduli siapa dia, biarkan saja dia bernafas." Salah satu dari mereka berteriak. Mereka bertiga masing-masing mengangkat pedang mereka ke arah Chen Nan, cahaya di atap cerah, dan mereka berempat bertarung bersama. Chen Nan diam-diam panik. Ada Martial Timur Orde 2 di antara tiga orang ini. Meskipun ia tidak bisa menginspirasi roh pedang yang tak terkalahkan, cahaya redup mengalir pada pedang panjang dan hukum tubuhnya yang aneh membuat Chen Nan tidak berani meremehkan. Dua lainnya juga mencapai negara tingkat pertama. Kedua pria itu berlatih seni bela diri barat, dan semangat juang menyerang Chen Nan satu persatu. Ada Master Orde 2 yang duduk di kota, kekuatan ketiga orang ini jelas lebih kuat dari tiga orang sehari sebelum kemarin, tapi Chen Nan tidak malu seperti hari sebelumnya kemarin. Terutama karena hari ini ia bersaing dengan keterampilan masa kejayaannya, tidak seperti kekuatan fisik yang lemah dari hari sebelum kemarin. Alasan lain adalah bahwa hari ini ketiga prajurit itu bertarung melawannya di tanah. Tidak seperti sehari sebelum kemarin, ia harus memperhatikan penyihir di udara untuk menyebarkan energinya. Pedang ki vertikal dan horizontal, dan dendam setinggi langit. Pada saat ketiga pria itu bertempur dengan sengit, dendam muncul dari halaman, dan pria yang tinggal untuk menjaga Ren Jian bergegas ke atap. Chen Nan tiba-tiba merasakan peningkatan tekanan, dan empat tuan mengelilinginya di tengah, membuatnya merasa berat. Pada saat mereka menemukan empat orang, Chen Nan ingin memperbaiki mereka semua juga, tetapi pada saat ini dia sepertinya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Seorang Master Orde 2 dan tiga Master Orde pertama dengan kuat menjebaknya di tengah, tekanannya semakin besar dan lebih besar, dan dia secara bertahap hilang. Tiba-tiba menginjak kakinya dengan keras, tubuhnya tenggelam. Keempat orang yang mengepungnya berteriak keras, berpikir bahwa Ren Jian akan memasuki rumah lagi dengan buruk. Keempat dengan cepat memecahkan atap dan jatuh. Namun, tubuh Chen Nan hanya jatuh di tengah. Ketika dia akan jatuh, dia meraih kasau kayu dengan kedua tangan dan terbang lagi. Memasuki rumah, keempat orang tahu bahwa mereka ditipu, dan dengan cepat melompat ke atap. Ketika mereka naik, mereka hanya melihat Chen Nan takong terbang keluar dari halaman, dan keempat bergegas untuk mengejar ketinggalan. Chen Nan datang ke jalan utama dan ingin pergi, tetapi tiba-tiba seseorang di bayangan itu tidak jauh, hanya menghalangi jalannya. Dia harus melambat, dan pada saat itu keempat sudah mengejar. Empat orang mengelilinginya di jalan, menyerangnya bersama-sama, kemarahan mengamuk, dan sinar besar menyelimuti Chen Nan di tengah. Perubahan tiba-tiba, bila angin dingin menghantam empat orang yang mengepung Chen Nan dari samping. Itu sangat tiba-tiba sehingga keempatnya tidak siap. Meskipun mereka menghindari sebagian besar serangan magis pada menit terakhir, beberapa bila angin menghantam empat secara terpisah. Percikan darah, empat orang terhuyung mundur gelombang www.metalnovel.com gelombang tiga orang melintas dari kegelapan, semuanya mengenakan pakaian hitam, dengan benang hitam di kepala mereka. Salah satunya anggun dan menarik, dan itu bisa dilihat sebagai wanita. Wanita itu berteriak ke Chen Nan dengan tenggorokan bodoh, belum siap untuk membunuh. Chen Nan tidak lagi ragu-ragu, ketiga orang ini tampaknya tidak jahat padanya, seolah untuk membantunya, dia menyerang keempat orang itu lagi. Pada saat yang sama, tiga penyihir yang melesat keluar dari kegelapan semua melayang di udara dan meluncurkan serangan sihir ganas pada empat. Sebagai hasil dari perubahan ini, keempat orang itu ketakutan dan ketakutan. Mereka harus menghadapi serangan kekerasan Chen Nan sambil menghindari sihir gila di udara. Petir, nyala api, senjata es, bilah angin, dan empat lainnya berlumuran darah, dan mereka telah runtuh untuk waktu yang singkat. Chen Nan mengambil kesempatan untuk segera bergegas menuju artis bela diri timur yang mencapai keadaan orde kedua, dan pedang emas berkobar melalui jari-jarinya, dan tepi terang bahu pria itu langsung menembus bahunya. Tiga lainnya ingin diselamatkan, tetapi mereka terjerat oleh tiga penyihir di udara, dan mereka harus berhenti untuk melawan sihir di udara. Pantom Chen Nan Sunruo, Jian Qi bergegas keluar satu persatu, dan di bawah serangan pedang ke-8 Qi, pisau panjang di tangan pria itu hancur total. Master Orde kedua ini telah terluka dalam serangan sihir, dan kemudian ditembus oleh gas pedang sengit Chen Nan ke bahu kiri, dan darah berdeguk keluar. Pada saat ini, itu sangat lemah sehingga sangat sulit untuk mendukung. Chen Nan muncul di matanya seperti lampu listrik, dan menamparnya di Gua Qihai, benar-benar menghilangkan energi aslinya. Master Orde kedua membuat raungan yang tidak rela, lalu jatuh ke tanah. Tiga lainnya panik untuk sementara waktu. Akhirnya, dengan bantuan tiga penyihir, ketiganya juga dihapuskan oleh Chen Nan dan kehilangan keterampilan mereka di jalan. Chen Nan memandangi tiga penyihir yang telah mendarat di tanah, dan sebagai hasilnya, penyihir perempuan itu menjadi lebih akrab dengannya. Sosok panas membuatnya tiba-tiba bangun, dan penyihir perempuan itu adalah Ruth.
Berpikir sedikit, Chen Nan mengirim 4 orang yang jatuh ke tanah satu persatu ke rumah besar yang dibeli Ren Jian, dan kemudian kembali ke jalan. Ruth bertanya dengan suara bodoh, mengapa tidak membunuh mereka? Saya tidak mampu, semua yang saya lakukan hanya untuk pelestarian diri, saya tidak ingin membunuhnya, kata Chen Nan di mulut bahwa ia tidak bisa melakukannya, tetapi napasnya sangat santai. Yang bagus hanya untuk perlindungan diri, apakah kamu perlu pergi ke rumah seseorang untuk melindungi dirimu sendiri? Hei, kenapa kamu datang ke sini, Ruth? Chen Nan bertanya sambil tersenyum. Tubuh Ruth bergetar, suaranya kembali normal, dan dia tersenyum, ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita ubah tempat. Dia melambai kepada 2 orang di sampingnya, dan keduanya terbang pergi, menghilang dalam sekejap mata. Di malam hari, Chen Nan merobek lengan baju setengah lengan di wajahnya, dengan sengaja membuat wajah cabul seperti tengah malam dan tengah malam, pria dan janda kesepian, hehe. Ruth juga melepaskan cadar, menampakkan wajah yang seksi dan menawan, dan berkata sambil tersenyum, oke, akan lebih menarik jika mereka berada di sebuah ruangan bersama. Tubuh gerah itu cantik dan gemetar dengan tawa, sosok bergelombang sangat panas. Melihat pesona menggoda dari wanita menggairahkan dan cantik di depannya ini, Chen Nan benar-benar agak kewalahan, tidak terduga, dia sangat berani sehingga dia tidak memperhatikan kata-katanya. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan bersama, dan akhirnya berbelok ke kiri dan ke kanan, melewati jalan-jalan, Ruth membawanya ke halaman. Tidak ada keraguan bahwa rumah Ruth dan halaman Ren Jian pada dasarnya sama, mereka semua adalah kubur rahasia setelah mereka dibeli. Chen Nan mengikuti Ruth ke sebuah ruangan di ruang utama, dan aroma samar keluar, seperti mus biru, yang memabukkan. Setelah Ruth menyalakan lilin, Chen Nan melihat pemandangan di rumah dengan jelas, dan dia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tenda dari benang merah, tempat tidur empuk dari bantal giok, dupa hitam mengambang, ini ternyata adalah kamar wanita, tidak diragukan lagi gadis harum Ruth. Meskipun wanita barat jauh lebih terbuka daripada wanita timur, Chen Nan tidak berharap dia begitu berani, dan membawanya ke kamar kerja tengah malam. Seperti yang kau inginkan, tengah malam dan larut malam, sendirian pria dan janda, ya. Ruth memiliki berbagai gaya dan dengan berani menggoda, menemukan bersama di sebuah ruangan. Bukankah, menunggu? Chen Nan merasa tidak wajar pada awalnya, tetapi kemudian dia merasa bahwa jika seorang wanita ingin mengolok-olok, dia mungkin juga mati dengan memukul kepalanya karena tahu. Perlahan-lahan ia melepaskan dan tertawa, terima kasih dulu. Jika Anda tidak membantu Anda malam ini, saya hanya bisa melarikan diri. Apakah mungkin untuk mempertimbangkan bergabung dengan organisasi kami? Jika Anda bergabung, ada banyak manfaat. Tenaga kerja, sumber daya keuangan, dan sumber daya material siap membantu Anda. Anda juga telah melihat bahwa kekuatan seseorang sangat terbatas. Jika bukan karena kita muncul tiba-tiba malam ini, Anda dapat mengalahkan apakah mereka? Ruth menunjukkan senyum memabukkan, membujuk Chen Nan. Terima kasih telah berterima kasih, tapi aku masih mengatakan itu, aku tidak akan bergabung dengan organisasi manapun. Ruth kelihatannya mengeluh dan berkata, kamu tidak punya hati nurani, malam ini aku harus tahu bahwa Ren Jian akan mengirim seseorang ke penginapan untuk membunuhmu, dan dengan tergesa-gesa membimbing seseorang untuk menyelamatkan. Walaupun aku tahu bahwa kamu tidak di dalam penginapan, aku bersembunyi, tetapi aku masih tidak nyaman, mengikuti orang-orang yang diundang oleh Ren Jian sepanjang jalan, ingin mencari tahu konspirasi apa yang mereka miliki terhadap Anda selanjutnya. Siapa yang tahu bahwa Anda bajingan tidak menghargai sama sekali, saya membantu Anda seperti ini, tetapi Anda. Petik 1. Kenapa aku tidak menghargainya? Aku sangat bersyukur, aku pasti akan membalasmu ketika aku punya kesempatan. Chen Nan tertawa. Kenyataannya, dia benar-benar tidak punya banyak rasa terima kasih di hatinya karena Ruth Lian Renjian ingin menyelidiki hal-hal rahasia yang merugikannya, dia pasti menyadari kenyataan bahwa dia pergi mencari penghinaan terhadap Renjian. Dia pasti mengirim seseorang untuk mengawasinya, mencari peluang untuk memenangkannya. Tidak ada ketulusan sama sekali, dan aku mungkin tidak memikirkan sesuatu. Ruth dengan cerdik tersenyum dan bangkit, butuh begitu banyak usaha sekarang, aku pergi untuk menyiapkan sesuatu untuk dimakan, kita berbicara sambil makan. Ruth berjalan keluar dari ruang utama dan berjalan ke sebagian ruangan di halaman. Ruangan itu gelap, dan 2 penyihir yang kembali lebih dulu duduk di kegelapan. Salah satu dari mereka berkata, saya tidak berpikir dia akan pernah bergabung dengan organisasi kami, mengapa repot-repot untuk memenangkannya. Ruth mengerutkan kening, saya tidak berharap orang ini menjadi bau dan keras, tidak lunak dan sulit makan, tetapi saya tidak bisa membiarkannya pergi begitu mudah, saya harus memaksanya untuk menandatangani kontrak hari ini. Manusia lain dalam kegelapan berkata, lupakan saja, dia kelihatannya ceroboh, tetapi dia memiliki prinsip. Jika dia ditekan ke dalam kecemasan, mungkin ada sesuatu yang salah. Ruth berkata, aku menambahkan beberapa tetes embun angin musim semi ke anggur. Apa? Seru seseorang, Anda ingin memikatnya. Bah, jangan bicara omong kosong, kamu cepat pergi ke tempat Fen Yue untuk menemukan seorang wanita. Aku akan memaksanya untuk mengikutinya dan menandatangani kontrak. Ruth sangat salah, bagaimana jika dia bangun dan bertindak ekstrim? Tidak apa-apa, mari kita lihat dulu. Pada saat itu tergantung pada siapa yang mengambil langkah mundur. Jika itu tidak berhasil, aku merobek kontrak di wajahnya, maka dia tidak bisa memalingkan wajahnya. Tidak lama, Ruth membawakan beberapa hidangan lauk yang sangat lezat, Pleurotus eringi,
ayam cabai, jamur, rebung, sotong dingin, telur yang diawetkan dengan merica ganda. Chenan punya jamur, dan memuji, halus dan lembut, aromanya enak, dan sangat enak. Kemudian Ruth tersenyum dan mengambil sebotol anggur dan 2 gelas, mengisi Chenan dengan segelas anggur, dan berkata, ada apa dengan Renjian? Tidak ada, hanya memberinya ketenangan pikiran di rumah selama beberapa hari. Dengan cara ini, kamu menembaknya dengan luka serius. Bukankah ada beberapa tuan di rumah itu, apa yang terjadi padamu? Jalan kultivasi terlalu berbahaya. Aku membiarkan mereka hidup normal kembali. Kamu begitu kejam, kamu telah benar-benar menghancurkan perbaikan mereka. Chenan berpura-pura tidak berdaya dan berkata, dunia ini penuh dengan ketidakberdayaan. Agar hidup dengan baik, aku harus mengubah mereka yang ingin melukaiku menjadi keindahan yang tidak berbahaya. Oh, jangan belas kasihan palsu, menimbulkan kehidupan manusia dan hewan yang tidak berbahaya. Hari ini, aku hanya melihat sisi lain dari kamu. Aku tidak ragu ketika aku meninggalkan orang. Aku sangat berbeda dari gaya bajingan yang biasanya. Sisi. Petik 2. Tolong, cari tahu. Mereka ingin membunuhku, tapi aku hanya menghapus perilaku kultivasi mereka. Apakah aku tidak cukup baik? Bagi para pembudidaya, lebih tidak nyaman kehilangan kultivasi seseorang daripada membunuh mereka. Ruth tertawa. Kamu sekarang tidak cocok dengan Renjian. Kamu tidak boleh berani membunuh seorang pangeran suatu negara. Ini sangat buruk bagimu. Jika Anda bergabung dengan kami, saya berjanji bahwa dia tidak akan pernah berani mengganggu Anda lagi. Petik 2. Di sebelah pohon besar untuk mengambil dingin, tampaknya kekuatan di belakang Anda sangat menjanjikan. Chen Nan tersenyum sedikit, malam ini tindakan saya tidak jatuh ke mata Renjian, dia mungkin curiga bahwa saya melakukannya, tetapi tidak ada bukti nyata. Terlebih lagi, pada menit terakhir, Anda memimpin seseorang untuk menyerang dan membunuh orang-orangnya, membuat masalah ini membingungkan. Dia tahu bahwa saya tidak memiliki pembantu, dan tindakan Anda akan mengganggu penilaiannya, sehingga ia bahkan lebih tidak pasti malam ini. Saya melakukannya. Chen Nan tersenyum dan kemudian berkata, bahkan jika dia tahu apa itu, apakah aku masih takut dia tidak akan berhasil? Kota dosa bukanlah penyembahan bulan, dia tidak bisa memanggil tentara untuk melingkari dan menekanku. Ada peraturan yang berbeda di tempat yang berbeda. Bukan itu yang dia katakan di sini. Lupakan. Petik 2. Ruth menunjukkan senyum menawan dan berkata, kamu menolakku lagi dan lagi, apakah kamu takut aku dan Renjian akan bersatu untuk memperbaiki kamu? Jika seorang prajurit oriental tingkat ketiga gagal, dia mungkin benar-benar melakukan beberapa tindakan gila dalam keadaan yang ekstrim. Saya percaya bahwa Miss Ruth dan saya akan selalu menjadi teman. Oh, hanya bercanda. Ayo, bersorak, Ruth menunjuk Chenan. Chen Nan meminum kepalanya. Ruth meletakkan gelas anggurnya. Dia mengambil selembar kertas dari meja tidak jauh dan berkata, karena kamu tidak ingin bergabung dengan organisasi kami, aku tidak ragu-ragu, tetapi kamu dapat melihat kami. Izin yang Anda janjikan. Kapan Anda ingin bergabung, dan kapan Anda menekan sidik jari Anda di tempat di bawah ini. Jangan menolak saya, terimalah dulu, mungkin Anda akan berubah pikiran nanti. Petik 2. Chen Nan menolak menerimanya, mengulurkan tangan dan mengambil alih, tertawa, ini juga disebut kontrak, atau itu kontrak penjualan. Oh, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi berkat. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menandatangani kontrak kertas ini. Tetapi jika kamu ingin menandatanganinya di masa depan, kamu dapat memikirkannya. Setelah kamu menekan handprint dan memberikannya kepadaku, kamu tidak bisa berubah. Jika Anda melanggar kontrak, Anda akan melanggar salah satu dari beberapa hukum dan peraturan umum di daratan, dan Anda akan dikejar dan dibunuh jika Anda melarikan diri ke negara manapun. Petik 2. Ini membuat Chen Nan memikirkan perjanjian yang tidak adil yang memaksa putri kecil itu untuk menandatangani ketika dia berada di barat kerajaan Chu. Untungnya, iblis kecil itu ada di sini, dan kontraknya ribuan mil jauhnya. Chen Nan melihatnya dan meletakkan selembar kertas ke lengannya, minum dan minum lagi. Ruth bangkit dan berkata, hilang sebentar. Segera setelah Ruth keluar, Chen Nan merasa hangat dan darahnya sepertinya mendidih. Dia diam-diam berteriak, dan pada awalnya memikirkan racun dalam anggur dan sayuran. Dia bergegas untuk berlatih Suan Gong. Dia cukup percaya diri tentang misteri Suan Gong. Namun, semakin cepat pergerakan Suan Gong, semakin panas tubuhnya, dan kekuatan magis yang tidak menguntungkan tidak bisa mengeluarkan racun dari tubuhnya. Perlahan-lahan, dia merasakan banyak keinginan. Belum lama ini, pemandangan Renjian dan penyihir perempuan yang terjerat Mian terus muncul di otaknya, dan suara erangan dan terengah bergema di dekat telinganya. Pada saat ini Chen Nan mengerti bahwa apa yang disebut racun ternyata adalah obat perangsang nafsu berahi. Kata Chun Fenglu melintas di benaknya. Dia membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya di perpustakaan Istana Kekaisaran Kerajaan Chu. Dia pernah membaca karakteristik obat ini. Obat ini adalah salah satu obat afrodisiak paling terkenal dari zaman kuno hingga sekarang, tidak berwarna, tidak berasa, dan memiliki sifat obat yang kuat. Setelah meminumnya, jika Yumong akan mempercepat perkembangan efek obat, itu adalah ramuan ajaib dari pelacur untuk berurusan dengan Siu sebagai wanita yang dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari pria besar ini akan diberikan afrodisiak ini oleh seorang wanita, tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Api yang membakar di tubuhnya membuat mata Chen Nan merah, dan suara nafasnya menjadi semakin berat.
Saat itu pintu didorong terbuka, dan Ruth berdiri tersenyum ke arah pintu dan memandangnya, tetapi dia tidak berani melangkah ke dalam ruangan. Apakah itu menyakitkan? Kamu, segera beri aku penawarnya. Tidak apa-apa untuk menginginkan penawarnya, tapi... Ruth tersenyum licik, oh, apa kamu mengerti maksudku? Kamu, Chen Nan membenci kontrak di tangannya dan melemparkannya ke tanah, dengan marah berkata, kamu mengancamku, aku tidak akan pernah kompromi. Sebenarnya, Chen Nan ingin buru-buru untuk menangkap Ruth dan memaksanya untuk memberikan penawarnya, tetapi menontonnya dengan hati-hati, aku takut jika dia bergerak sedikit, dia akan menakuti ular itu. Selain itu, dia tidak berani bertindak ceroboh karena alasan lain, lagi pula, ini adalah benteng rahasia Ruth, sangat mungkin ada beberapa tuan seperti Ren Jian. Oh, aku tidak tahu apakah kamu belum pernah mendengarnya. Meminum angin musim semi dan embun, jika tidak diselesaikan tepat waktu, dapat membuat seseorang menjadi ayah mertua. Chun Fenglu memang sombong. Jika seorang pria mengambilnya untuk waktu yang lama tanpa merawatnya, ia mungkin kehilangan beberapa fungsi. Sial, Chen Nan menghadapi keinginan wanita seksi dan menggairahkan di depannya, dan sangat marah. Mempertimbangkan kebahagiaan seumur hidupnya, Chen Nan mengertakkan gigi dan berkata, saya tanda tangani. Dia berkata, dia mengambil kontrak yang dilemparkan ke tanah dan berjalan ke meja. Meskipun Yuhuo terbakar, Chen Nan masih punya alasan, dan dia tidak ingin terikat oleh selembar kertas. Dia membalikkan punggungnya ke Ruth, menghalangi pandangannya, dan memancarkan cahaya cemerlang di tangan kanannya, mengisap cat air di atas meja sedikit di antara 5 jari, lalu menekannya ke bawah. Pada jarak beberapa sentimeter dari kontrak, cat air jatuh dari jari dan jatuh di atas kertas, membentuk 5 sidik jari. Tetapi jika Anda perhatikan dengan teliti, tidak ada sidik jari sama sekali. Chen Nan menyerahkan kontrak kepada Ruth, pada saat ini matanya penuh dengan cahaya yuang, takut Ruth buru-buru terbang ke udara. Beri kamu kontrak, beri aku obatnya segera. Ruth menggunakan sihir angin untuk menggulung kontrak ke udara dan berkata, tunggu sebentar, bantu kamu menyelesaikannya segera. Pada saat ini, dua penyihir yang pergi mencari gadis Feng Yue di tempat kembang api akhirnya kembali, benar-benar tidak mudah menemukan gadis kembang api pada kesempatan malam ini. Ruth dengan cerdik tersenyum dan jatuh dari udara, mendorong wanita itu ke dalam rumah dan berkata, hidup yang baik melayani dia. Wanita itu mendorong Lian Bu ke dalam rumah. Chen Nan sangat marah dan terengah-engah, kamu, kenapa kamu tidak bicara, tolong beri aku penawarnya. Dia penangkalmu. Sudah hampir waktunya sekarang. Jika kamu tidak ingin menyesali hidupmu, bertindaklah. Cepat. Suara Ruth lembut, tetapi sulit untuk mendengar di telinga Chen Nan. Dia marah dan marah. Dia merasa bahwa jenis suara ini seperti menyalakan api, yang membuatnya ingin berkembang. Dia menutup pintu dengan keras, menghalangi pandangan 3 orang di halaman. Meskipun obat afrodisiak semacam ini spesial, obat ini akan mempercepat efek obat dengan operasi keterampilan, tetapi Suan Gong dari keluarga Chen Nan bagaimanapun misterius, dan beberapa obat telah dipaksa keluar. Dia benar-benar tidak ingin memiliki hubungan dengan pelacur berlantai biru. Dia menahan dorongan hati, dan berkata kepada wanita Feng Yue yang cukup adil, aku tidak perlu kamu menunggu, tetapi kamu harus membuat suara itu, semakin keras semakin baik, kamu dengar. Melihat cahaya yang mengerikan di mata Chen Nan, wanita itu mengangguk dengan cepat, dan kemudian berteriak pada kejutan bumi, di bawah instruksi Chen Nan. Ada senyum aneh di wajah ketiga orang di halaman. Ruth menyerahkan kontrak di tangan kepada 2 penyihir di sebelahnya dan berkata, kamu bawa kembali ke akademi dan kamu harus menyembunyikannya. Apakah kamu tidak pergi bersama kami? Bagaimana jika orang itu membalasmu? Kuncirnya ada di tangan kita. Selama dia tidak dapat menemukan kontraknya, dia tidak berani bertindak enteng. Aku pikir kamu berbahaya di sini. Ruth berkata, saya ingin tinggal di sini dan bernegosiasi dengannya besok pagi. Jika tidak berhasil, saya akan meminta Anda untuk kontrak dan merobeknya di hadapan sampah itu. Lagi pula, jika dia terlalu keras kepala, kita tidak bisa menahannya karena kita tidak bisa memaksanya dorong dia ke jalan buntu, jangan sampai dia membuat beberapa gerakan gila. Petik 2. Kedua penyihir itu terbang ke udara dan menghilang dalam sekejap mata. Serangan wanita di kamar itu berlanjut selama setengah seperempat jam sebelum berhenti, dan Ruth mencibir, itu pria yang tidak berguna. Setelah beberapa saat, pintu didorong terbuka. Wajah wanita itu memerah dan pakaiannya keluar. Dia berkata dengan lembut kepada Ruth, anak itu, tolong masuk. Bolehkah aku pergi? Ruth memberinya beberapa koin emas dan melambai pergi. Gadis kembang api itu dengan bersemangat menerima remunerasi yang murah hati dan berbalik dan berjalan keluar dari rumah sakit. Ketika Ruth melangkah ke pintu kamar, sebuah maskulin yang kuat berlari ke arahnya, dia merasa tidak enak dan bergegas keluar, tetapi sebuah telapak tangan ringan membungkusnya dan menangkapnya kembali. Ruth takut dan hampir berteriak, tapi Chen Nan dengan cepat menghentikan titik akupunturnya. Chen Nan melemparkannya ke tempat tidur, dan tubuhnya terbang cepat keluar. Dia mencari semua kamar dan tidak menemukan 2 penyihir tadi, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah pergi. Setelah Chen Nan kembali ke kamar, dia mengangkat Ruth dari tempat tidur. Saat itu, matanya merah darah dan napasnya berat. Dia memegang Ruth dengan satu tangan dan mengambil gelas di atas meja dengan satu tangan. Tidak ada kebocoran, mengalir ke mulutnya.
Chenan memaksanya untuk meminumnya, dan kemudian menepuk-nepuk titik akupunturnya, meraihnya dengan tangan kiri, dan menekan telapak tangan kanannya ke punggungnya yang licin, secara paksa membantunya untuk melatih kekuatan dan mempercepat efek obat-obatan. Kamu sampah. Untuk sesaat, pipi Ruth memerah, napasnya pendek, dan kulitnya yang merah muda tampak meneteskan air. Chung Fenglu Chen Nanluo pertama-tama memainkan perannya dalam kedokteran, tetapi dia sudah mengusir beberapa unsur obat dari keluarganya Suan Gong, jadi dia bertahan sampai sekarang. Cepat dan keluarkan penawarnya. Ruth hampir menangis. Kamu bajingan, aku tidak punya obat penawar sekarang. Chenan melepaskannya, tetapi dia menutup pintu dan jendela dengan erat untuk mencegahnya. Melarikan diri. Ruth berjuang untuk melarikan diri dari ruangan ini, tetapi diblokir oleh Chen Nan setiap saat. Meskipun Ruth pernah merayu Chen Nan, tapi bagaimanapun, ada lebih banyak elemen dalam akting, dan sekarang dia merasa sedikit bingung oleh mata berapi-api Chen Nan. Saya sudah menandatangani kontrak. Mengapa Anda tidak mengambil penawarnya? Anda juga telah minum alkohol sekarang. Saya mendengar bahwa wanita juga akan terluka di bawah tindakan afrodisiak ini untuk waktu yang lama. Saya pikir Anda dapat bertahan untuk waktu yang lama. Petik 2. Stimulasi Chun Fenglu membuat Ruth merasa panas dan tidak nyaman, dan dia merasa lemah. Pada saat ini, rambutnya tersebar, pipinya yang merah, mata dan alisnya memerah, dia sama cantiknya dengan persik dan bunga bakung, dan semenarik bunga musim semi. Kamu, brengsek, aku benar-benar tidak punya obat penawar, biarkan aku pergi. Dia mencibir lemah, tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun Chen Xuan Gong mengeluarkan beberapa obat-obatan, efek obat Chun Fenglu dalam tubuh hampir terstimulasi, dia panas di seluruh tubuhnya, seolah-olah nyala api membakar dirinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, jangan bilang, kami baru saja menghabiskannya." Melihat siapa yang tidak bisa bertahan dulu, sakiti tubuh dulu. Ruth mengutuk, "Kamu bajingan minum Chun Fenglu sebelum aku. Jika kamu tidak ingin menjadi Kasim, biarkan aku pergi dengan cepat. Aku akan kembali ke kampus untuk menemukan penawarnya." "Yah, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Jujur saja, bahkan jika kamu tidak memberikan obatnya pada akhirnya, aku perlahan-lahan bisa mendorong afrodisiak ini keluar dari tubuhku." Keduanya saling berhadapan di rumah, saling memandang dengan sengit. Setelah waktu minum teh berlalu, Ruth tanpa sadar mengerang sedikit, tangannya melingkari dadanya, matanya yang besar berair. Chenan juga terengah-engah dan berkeringat saat ini, tampak malu. Setelah 1/4 jam, afrodisiak dalam dua tubuh memberikan efek maksimum, dan mata kedua bermusuhan satu sama lain secara bertahap berubah, dan baik Chenan dan Ruth merasakan keanehan satu sama lain. Pada akhirnya, saya tidak tahu siapa yang bergegas ke siapa dulu, dan dua di rumah terjerat bersama gelombang www.metalnovel.com gelombang pakaian jatuh ke tanah satu persatu. Kulit putih salju Ruth lembut dan halus, bangkai yang dewasa dan cantik itu montok dan menawan, dan kaki batu giok yang ramping dan putih itu bulat dan proporsional. Pada saat itu, keduanya bingung dan kehilangan akal sehat, dan jatuh ke tempat tidur bersama. Di kain kasa merah, dupa gelap mengapung dan erangan lembut, yang ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Di pagi hari, sinar matahari memasuki ruangan dari jendela. Chen Nan membuka matanya, merasakan dua benda lembut dan berminyak menempel erat di dadanya. Chen Nan melompat dalam hatinya. Ruth berbaring di lengannya, tubuhnya lembut dan tanpa tulang, benjolan-benjolan itu sangat indah dan elastis, dan kulitnya halus dan lembut seperti batu giok yang indah, memancarkan kilau kristal di bawah cahaya pagi. Terlahir untuk menjadi menawan, tak tertandingi. Chen Nan tidak berpikir bahwa dia akhirnya menyingkirkan obat Chun Fenglu dengan cara ini, dia memanjat dengan hati-hati dan melarikan diri ke sini dengan cepat setelah mengenakan pakaiannya. Setelah setengah jam, Ruth bangun, dan ketika dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia berteriak keras, "Ah, sampah, kamu bajingan." Ada gelombang sihir yang kuat, dan pintu dan jendela ruangan hancur oleh bilah angin dalam sekejap. Petir melonjak dari rumah. Setelah waktu yang lama, halaman kembali tenang, dan wajah Ruth pucat berdiri di halaman. Setelah 1/4 jam, dua penyihir yang pergi tadi malam datang ke sini, dan keduanya rusak parah. Salah satu dari mereka berkata, "Ruth, kami telah dibodohi. Anda lihat bahwa kontrak ini tidak memiliki sidik jari orang itu." Ruth dengan cepat menyambar kertas itu, dengan hati-hati memperhatikan, derit, yang digigit oleh gigi-gigi perak, "Dia benar-benar gila, ah bajingan, kau bajingan, aku akan merobekmu."